Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, berhasil meraih kemenangan pada sesi sprint MotoGP Qatar 2025. Sesi sprint MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail telah tuntas digelar pada Minggu 13 April dini hari waktu Indonesia Barat. Marc Marquez kembali menegaskan dominasinya dengan meraih kemenangan dalam balapan mini berdurasi selama 11 putaran tersebut. Peraih 8 gelar juara dunia itu berhasil mengungguli Alex Marquez dan Franco Morbidelli di urutan kedua dan ketiga. Sementara itu rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini dengan berada di urutan ke-8. Marc Marquez langsung melesat sejak bendera start dikibarkan dengan ditempel ketat oleh adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sementara itu Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha masih mampu mempertahankan posisi ketiganya. Manuver yang agresif ditunjukkan Johan Zarco dari LCR Honda untuk menyalip rekan Alex Marquez Fermin Aldeguer di posisi ke-6. Memasuki putaran kedua, Alex sempat menyusul Marquez di main straight circuit Lusail tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di sisi lain, rekan Marquez Francesco Bagnaia naik 2 strip usai start dari posisi ke-11 pada sprint race ini. Bagnaia masih dibuat kesulitan untuk bisa melewati rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Quartararo juga kehilangan posisinya usai disusul oleh rekan Di Giannantonio, Franco Morbidelli yang menyodok ke urutan ketiga. Bagnaia kembali kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-12 usai disusul oleh juara dunia yang membela Aprilia, Jorge Martin. Memasuki lap ke-4, Marquez mulai menciptakan gap dengan Alex sebesar 0,213 detik. Duel menarik tersaji antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM untuk memperebutkan posisi ke-7. Satu lap berselang, Marquez kembali memperlebar jarak dengan rival terdekatnya menjadi 0,438 detik. Sesi sprint menyisakan 5 putaran terakhir, Bagnaia masih kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar lagi. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tertahan di urutan ke-11 sejak menyalip Martin di tikungan 1. Jual beli manuver ditunjukkan oleh Aldeguer dan Maverick Vinales dari tim Red Bull KTM Tech 3. Menginjak lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk posisi 10 besar usai melewati Zarco di lintasan lurus Lusail. Gap sebesar 1,266 detik dicatatkan Marquez dan membuatnya sulit untuk dikejar oleh rival-rivalnya. 3 putaran terakhir, Martin mulai kesulitan dengan kondisi fisiknya usai cedera, di mana dia melorot hingga ke urutan 16. Berselang 1 putaran, Bagnaia kembali memperbaiki posisinya di urutan ke-9 setelah menyalip Acosta. Tepat di tikungan 13, rider asal Italia tersebut membuktikan dirinya untuk merebut posisi ke-8 dari Vinales. Memasuki lap terakhir, Marquez kian jauh dari pandangan rival-rivalnya dengan unggul 1,614 detik atas Alex. Morbidelli juga masih konsisten menjaga posisi ketiga dari ancaman Quartararo dan Aldeguer yang mengejarnya. Hingga bendera finish berkibar, 3 posisi terdepan tidak mengalami perubahan. Marc Marquez raih pole keempat beruntun. Bagnaia terjatuh dan start dari posisi 11. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya dengan merebut pole position untuk keempat kalinya secara beruntun. Di sisi lain, drama terjadi saat sang juara dunia Pecco Bagnaia harus mencium aspal dan gagal memperbaiki waktunya. Ogura dan Alex Rins lolos dramatis ke Q2, sementara Jorge Martin harus puas start dari posisi ke-14. Para gladiator MotoGP langsung memanaskan lintasan di sesi Q1.
Salah satu yang paling disorot Jorge Martin yang baru saja comeback dari cedera di pramusim siap bertarung. Ogura langsung tancap gas dan mencatat waktu tercepat 1 menit 51,502 detik. Brad Binder sempat menyusul, tapi tak lama kemudian Jorge Martin menggeser posisinya dan merapat di belakang Ogura. 6 menit sebelum waktu habis, seluruh pembalap kembali ke pit untuk bersiap meluncur di bagian krusial sesi ini. Strategi mulai dimainkan para pembalap saling membuntuti, mencari angin untuk mencuri waktu terbaik. Alex Rins tampil buas. Ia menggusur Jorge Martin dari posisi 2 dan membuka jalan menuju Q2. Duo Aprilia juga ikut menyerbu papan atas. Jorge Martin masih punya satu kesempatan terakhir. Di lap pamungkas, ia mencoba mencetak waktu yang lebih tajam. Tapi justru Ogura yang makin mengganas. Ia mempertajam catatan waktunya dan mengamankan posisi puncak. Martin gagal lolos dan harus puas start dari posisi ke-14 di sprint race dan race utama esok. Tiket Q2 resmi jadi milik Ogura dan Rins. Sesi Q2 dimulai dengan semangat membara. Lampu hijau menyala dan seluruh pembalap meluncur seperti anak panah mencari posisi pole. Dua nama langsung mencuri perhatian, Marc dan Alex Marquez. Keduanya mencetak waktu pembuka tercepat, Marc memimpin, Alex membuntuti. Di belakang mereka, duo VR46 juga tampil menggigit. Momen menegangkan terjadi. Fabio Quartararo memecah dominasi VR46 dengan menempati posisi keempat. Tapi malapetaka menimpa Pecco Bagnaia, pembalap Ducati ini tergelincir dan terjatuh. Kesempatannya untuk mencetak waktu terbaik langsung lenyap. Ia tertahan di posisi 9 sementara waktu terus berjalan. Di tengah pertarungan sengit, Fabio Di Giannantonio berhasil menyalip Alex Marquez dan menempatkan dirinya di posisi kedua. Fabio Quartararo bahkan sempat berebut posisi puncak tapi tidak lama. Alex Marquez membalas dengan waktu fantastis 1 menit 50,600 detik. Dan ini dia penentuan terakhir. Di lap terakhirnya Marc Marquez mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Ia menghancurkan catatan waktu sang adik dengan 1 menit 50,499 detik dan merebut pole position keempatnya secara beruntun. Luar biasa. Barisan start pun ditetapkan, Marc Marquez pole position, Alex Marquez P2, Fabio Quartararo P3. Di baris kedua, duo VR46 tampil solid dengan Morbidelli di posisi keempat dan Di Giannantonio kelima. Maverick Vinales menutup 6 besar sebagai pembalap KTM terbaik. Dan sayangnya bagi Pecco Bagnaia, sang juara dunia harus start dari posisi ke-11. Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez benar-benar mengerahkan segalanya, jiwa, raga, dan insting balap demi menaklukkan setiap tikungan menantang di sirkuit Lusail dalam seri keempat MotoGP Qatar 2025. Trek yang dikenal menyulitkan itu tak membuatnya mundur selangkah pun. Justru, Marquez tampil menggigit memacu motor seperti hendak menantang batas kemampuannya sendiri. Hingga 2 sesi latihan, si semut dari Cervera terus melaju di jalur yang menjanjikan. Konsistensinya untuk tetap berada di barisan depan menjadi bukti bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, bahkan tengah memburu lebih. Setelah sukses menguasai sesi latihan bebas pertama FP1 pada Jumat kemarin, Marquez menutup hari itu dengan torehan gemilang, posisi ketiga di sesi latihan lanjutan. Masuk 10 besar berarti tiket otomatis ke kualifikasi Q2, babak penting yang akan menentukan posisi 4 baris terdepan pada Sabtu malam nanti. Dan Marquez, dia berada tepat di jalur misinya. Target utamanya jelas mengungguli 2 rival terdekat di klasemen, sementara sang adik Alex Marquez dan rekan satu timnya yang tak kalah tangguh, Francesco Bagnaia. Namun, jalan Marquez tak semulus lintasan lurus. Sirkuit Lusail yang membentang sepanjang 5,4 km di tengah gurun ini menyimpan tantangan tersendiri terutama bagi gaya balapnya. Tikungan kanan yang panjang menjadi momok tersendiri.
Bukan rahasia lagi, Marquez lebih unggul di tikungan kiri. Maka setiap putaran di Lusail seolah jadi pertarungan antara dirinya dan batas dirinya sendiri. Saya senang berada di Qatar. Tapi jujur saja saya berharap bisa lebih unggul dari Pecco dan Alex sejak hari pertama, ujar Marquez, dikutip dari Speedweek. Tapi justru sebaliknya yang terjadi di FP1. Saya bisa mencatat lap tercepat. Ini trek yang sulit bagi saya, meski sejak awal saya merasa cukup nyaman. Ia tahu betul Lusail bukan ladang berburu yang cocok untuknya. Dalam sejarah kiprahnya di kelas utama, Marquez hanya sekali merasakan manisnya podium tertinggi di trek ini. Tikungan panjang ke kanan bukan gaya saya. Saya kesulitan di sana, aku Marquez. Trek ini penuh dengan tikungan kanan panjang dan saya harus melawan insting saya sendiri. Itulah sebabnya saya tak terlalu suka dengan sirkuit ini. Namun semangat juangnya tak runtuh. Di Thailand dan Austin, saya bisa balapan dengan insting alami saya dan saya menyukainya. Tapi di sini, saya harus terus beradaptasi. Meski begitu, saya tak terlalu banyak kehilangan waktu dan itu membuat saya sangat senang. Uniknya, saya merasa lebih nyaman memakai ban lama ketimbang ban baru. Kecepatannya ada, tapi saya harus memikirkan lagi bagaimana cara saya menaklukkan sirkuit ini. Dengan usia 32 tahun, Marquez bukan lagi sekadar pembalap. Ia adalah petarung sejati yang tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus melampaui batas dirinya sendiri. Marc Marquez, sang gladiator Ducati Lenovo, diprediksi bakal menghadapi tantangan berat jelang seri keempat MotoGP 2025 di Qatar. Bukan tanpa alasan, sirkuit Losail bukanlah medan tempur favorit bagi sang juara dunia 8 kali itu. Dan kali ini dia bukanlah jagoan utama dalam duel malam yang panas membara di bawah lampu sorot Doha. Marquez datang ke Qatar dengan ambisi membara. Setelah tergelincir dari puncak klasemen usai gagal finish di Grand Prix Amerika yang notabene adalah kerajaannya sendiri, Marquez jelas tak mau tinggal diam. Dia haus pembuktian. Dia ingin menebus kesalahan. Tapi tantangan yang menanti di Qatar jauh dari kata mudah. Losail bukan sekadar sirkuit malam biasa. Bagi si semut dari Cervera, kombinasi lintasan Losail dan balapan malam justru lebih sering jadi batu sandungan. Betul, Marquez pernah menang di sana, tapi hanya 2 kali, sekali di Moto2 tahun 2011 dan sekali lagi di kelas Premier tahun 2014. Selebihnya, hanya 2 kali naik podium sebagai runner-up, jauh dari dominasinya di lintasan lain. Itulah yang membuat 2 pengamat MotoGP, Manuel Pecino dan Antonio Lopez, sedikit pesimistis soal kans Marquez meledak di seri ini. Mark sendiri menjuluki sirkuit ini sebagai sirkuit hitam, ujar Lopez dalam podcast Pecino GP dikutip dari Motosan. Dia menyebut sirkuit-sirkuit yang bikin dia frustrasi sebagai sirkuit hitam. Sedangkan yang jadi ladang kemenangannya dia sebut sirkuit merah. GP Argentina dan GP Americas. Merah terang buat Marquez, tapi Qatar, hitam legam. Losail ibarat kembaran dari Sepang, 2 trek yang menjadi mimpi buruk bagi Marquez sepanjang kariernya. Dalam 22 seri kalender MotoGP, 2 sirkuit inilah yang konsisten membuatnya kesulitan tampil maksimal. Sekarang Marquez berada di titik krusial. Dia kembali berhadapan dengan 2 musuh alaminya, Losail dan Sepang, lanjut Lopez. Catatan statistiknya di sana jauh dari kata gemilang. Dan seolah belum cukup, lawan bebuyutannya Francesco Bagnaia justru tampil garang di Losail. Kalau tidak karena insiden retired, Bagnaia selalu podium di sirkuit ini.
Dan ya, dia adalah juara bertahan. Losail adalah sirkuit merah bagi Bagnaia, tempat dia tampil dominan. Yang bisa mengalahkan Marquez bukanlah sang adik yang rajin finish kedua di 3 seri awal, ucap Lopez dengan nada serius. Musuh paling berbahaya baginya adalah Pecco Bagnaia. Di mana Marquez berjuang di sirkuit hitamnya, Bagnaia justru melenggang di sirkuit merahnya. Qatar siap jadi panggung pertarungan besar. Akankah Marquez mematahkan kutukan Losail? Atau akankah Pecco kembali membuktikan bahwa dialah penguasa malam di Doha? Semua akan terjawab akhir pekan ini. Hari-hari kemenangan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez berlanjut dengan posisi pertama yang diraih pada balapan sprint MotoGP Americas 2025. Marc Marquez lagi-lagi menjadi pembalap tercepat pada sprint dari seri balap ketiga MotoGP Americas pada Sabtu kemarin di Circuit of the America, Austin, Amerika Serikat. Balapan sebenarnya sempat menjanjikan persaingan yang seru di awal. Start dari pole position, Marquez dikejutkan dengan lesatan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang melesat dari posisi keempat untuk memimpin di tikungan pertama. Duel antara keduanya berlanjut ke rangkaian tikungan zigzag. Bagnaia melawan lagi tetapi syaraf yang lama kembali menyala dengan menyalipnya. Drama lap pertama belum berakhir dengan Marquez hampir terjatuh di tikungan 17 karena mengalami selip pada ban belakang. Bagnaia dan Alex Marquez Gresini Racing bersaing untuk posisi pertama yang ditinggal tetapi diasapi lagi oleh Marc Marquez sebelum lap pertama berakhir. Alex merebut tempat kedua. Namun, pada akhir lap kedua dia sudah tertinggal cukup jauh, yaitu setengah detik dari kakaknya yang sulit dikejar sejak sesi hari Jumat. Sementara itu, kejutan ditunjukkan Fabio Quartararo yang naik ke urutan 4 setelah start dari posisi ke-11. El Diablo mengambil risiko dengan pengereman yang terlambat untuk bertahan dengan Bagnaia. Bagnaia dengan cepat terpaut cukup jauh dari Marquez bersaudara. Kecepatan Bagnaia tak cukup menandingi mereka yang berada di level 2 menit 2,6 detik hingga lap keempat. Juara dunia 2 kali itu di 2 menit 3,1 detik. Meski begitu, Bagnaia jauh lebih cepat daripada pembalap lainnya sampai mampu meninggalkan rombongan untuk menjaga posisi ketiga dengan sangat nyaman. Di belakang mereka, duo Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio membayangi Quartararo untuk posisi keempat. Morbidelli mendapat kesempatan pada lap keempat setelah Quartararo melebar di tikungan 15 karena juga hampir terjatuh. Dia mengambil alih posisi keempat. Di Giannantonio tidak mau ketinggalan dalam pesta. Menunggangi motor Ducati pabrikan seperti Marc Marquez dan Bagnaia, sosok yang akrab disapa Di Gia itu menyalip Quartararo dan Morbidelli untuk posisi keempat. Sisa 2 lap, posisi podium hampir dipastikan. Marc Marquez unggul 1 detik atas Alex, 1 detik antara Alex dan Bagnaia, kemudian 6 detik dari Bagnaia ke Di Gia. Posisi ini tidak berubah hingga balapan selama 10 lap itu berakhir. Kemenangan mengukuhkan posisi Marquez di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Tambahan 12 poin dari balapan setengah durasi ini membuat Marquez sudah mengoleksi 86 poin, hasil maksimal yang bisa diraih sejauh ini. Marquez sebelumnya melakukan sapu bersih dalam 2 seri pertama di Thailand dan Argentina dengan kemenangan balapan sprint dan reguler. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia juga masih menempati posisi yang sama di klasemen seperti posisi finish mereka.
Pemimpin klasemen Marc Marquez bangkit dari kecelakaan pagi dan memimpin latihan Jumat sore di MotoGP Americas 2025. Setelah sesi FP1 yang basah kuyup, lintasan di Austin mulai mengering pada sesi sore. Jack Miller menjadi pembalap pertama yang beralih dari ban basah ke slick dan unggul 3,4 detik di depan para pesaingnya di pertengahan sesi.